Oke, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan membahas atau sharing tentang pengalaman saya menggunakan Amazfit GTR 2 ini. Ini saya ulas berdasarkan pemakaian saya pribadi dalam selang waktu beberapa minggu terakhir, dan apakah saya puas dengan pemakaian Amazfit GTR 2 ini. Oke, pertama-tama saya akan membahas tentang displaynya. Sebelumnya saya menggunakan Amazfit Amazfit Pace, dan menurut saya ada peningkatan dari segi layar, dimana untuk Amazfit GTR 2 ini layarnya udah menggunakan AMOLED dan kerapatannya seperti yang saya sudah cek di internet itu sekitar 300 lebih ppi lah. Jadi cukup tajam dan cukup memanjakan mata, dimana bagi saya pribadi bahwa penggunaan AMOLED di jam tangan ini sangat membantu kita dalam memberikan visual yang menarik. Dimana kita kalau pakai jam tangan ya pasti lihat visual dong, lihat waktu, lihat info-info yang berguna bagi kita seperti tracking olahraga kita, tidur kita, dan lain semacamnya. Oke. Mungkin kalian juga sudah pernah membaca dan melihat review-review dari luar. Nah, di sini dimana saya menggunakan settingan pribadi saya juga. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang mungkin ya yang saya dapati yang cukup berguna bagi saya, dan mungkin Anda juga perlu tahu. Tapi mungkin Anda juga mungkin kurang tahu atau sudah tahu. Nah, kita bahas di sini. Jadi yang pertama di sini, kalau kita swipe dari atas ke bawah, itu kita bisa melihat tampilan jam tangan berdasarkan senternya. Ada flashlightnya, yaitu yang bagian ini. Nah, jika kita tekan ini seperti ini membantu kita untuk pencahayaan. Jadi ini sangat berguna jika tiba-tiba mati lampu atau di tempat yang gelap. Kita tekan tombol atau fitur yang ini. Baru yang kedua yang ini adalah fitur untuk kecerahan, tingkat brightness. Nah, biasanya kalau Anda tidak tekan A, itu kita bisa, itu A kan automate itu. Nah, itu bisa kita atur tingkat kecerahan cahayanya. Tapi bagi saya pribadi, saya lebih suka yang otomat. Jadi di saat yang banyak cahaya, ini akan meningkatkan tingkat brightness-nya sehingga kita bisa melihat di tengah terik matahari. Sedangkan kalau tidak ada cahaya, bisa gelap, nggak remang-remang, jam tangan ini secara pintar dia akan menurunkan tingkat brightness-nya. Ini seperti yang ada di smartphone kita. Oke, kita lanjut. Dan kita kalau ingin balik tinggal geser ke kanan ya. Baru yang ini adalah maaf, ini adalah DND, do not disturb. Artinya di sini kita mengaktifkan ini jika ingin tidak ada notifikasi yang masuk, baik itu dari notifikasi smartphone dan lain semacamnya. Dan biasanya ini digunakan jika ya seperti saya ini juga tidak terlalu saya gunakan. Jadi saya disable aja DND-nya. Saya akan gunakan DND-nya jika memang notifikasi yang masuk itu cukup mengganggu ya. Oke, kita lanjut ke bagian di sini. Ini turn on the battery saver and the watch will only record step and sleep time. Jadi ini termasuk kayak fitur hemat baterai di smartwatch ini. Baru yang ini adalah lock. Jadi kalau kita tekan ini, screen-nya akan lock. Kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Orang pun nggak bisa sembar-sembarang pencet gitu.
dan ini terkunci. Yang bisa membuka kunci ini adalah jika kita menekan lama ini. Dan dia terbuka. Oke. Baru yang ini. Ini untuk find your smartphone ya. Jadi untuk mencari HP kita. Jika ini terhubung ke Bluetooth ke HP kita, maka HP kita akan bunyi dengan sangat-sangat keras. Ya cocok lah, saya pakai ini buat usilin teman. Jadi saya taruh HP saya dekat teman, lalu saya tekan itu, dan dia kaget. Ya begitulah. Oke, ini di bagian volume. Ini volume ini kita bisa naikkan atau bisa turunkan, tergantung profil kita. Jadi ini untuk mengukur tingkat loudness, tingkat kebisingan suara yang akan dikeluarkan dari jam tangan ini, karena jam tangan ini memiliki speaker. Kemudian ini theater mode. Theater mode ini menggunakan fitur untuk di bioskop. Jadi ini biasanya kalau kita pakai ini jam tangan dan dia akan menyala sendiri. Dan itu sangat mengganggu jika dipakai di bioskop, karena kan bioskop kan gelap. Nah, justru dengan fitur ini, jika kita menekan ini, maka dia akan mematikan fitur untuk menyala sendiri. Jadi misalnya kita angkat jam tangan, dia tidak akan menyala, dan otomatis ini akan menghentikan tampilan displaynya yang selalu nyala. Apa itu namanya ya? Ya seperti itulah. Saya udah agak lupa. Jadi dia akan mematikan fitur untuk display yang untuk selalu nyala. Nanti kalau ada saya tahu, nanti saya taruh di caption aja di videonya di bawah. Dan ini kebalikan dari yang tadi, maka dia akan menyalakan watch ini, dia akan mendisplay watch ini selama kurang lebih 20 menit. Sehingga jujur saja bagi saya ini akan menghabiskan baterai lebih cepat daripada biasanya. Dan bagi saya lebih baik itu tidak usah dipakai, kecuali Anda suka ya menghabiskan baterainya. Oke. Baru kalau dari tampilan depannya itu, kalau kita kasih geser ke kanan, itu ada secara umum atau seperti kalau kita menggeser HP ke bagian atas atau ke bagian bawah, itu akan muncul widget-widgetnya. Widget-widgetnya kayak semacam alarm, weather, pi, heart rate, activity goal, SPO2. Nah, ini saya jelaskan singkat. Alarm pasti udah tahu. Weather untuk mengecek cuaca. Pi ini kalau Anda udah tahu itu kayak tingkat kesehatan kita. Nah, ini dimana kalau kita pakai Pi ini tiap hari nilainya akan bertambah. Jadi kita kayak berjalan sekitar 10.000 langkah, target kita tercapai, Pi ini akan bertambah. Kita ada olahraga, Pi ini akan bertambah, dan mentok di 100%. Usahakan keep the 100% Pi supaya kita tetap sehat. Baru kalau heart rate ya tingkat denyut jantung kita, berapa rate-nya, berapa kecepatannya dalam waktu 1 menit. Activity goal apa saja, itu berapa langkah hari ini, SPO2, tingkat oksigen dalam darah. Oke, baru kita geser kalau dari bawah ke atas itu mengecek notifikasi, biasanya kayak WhatsApp, SMS, dan semacamnya. Baru kalau kita geser ke kanan, ini Pi-nya. Hari ini sampai detik ini Pi saya 26. Baru kita geser ke kanan, inti tingkat rangkuman dari aktivitas kita dalam jumlah langkah dan lain-lain. Ini untuk heart rate. Jika kita kalau klik ini, dia akan menghitung heart rate kita sampai berapa BPM. Ini weather. Ini lagu. Nah, kalau lagu ini kita bisa nanti sambungkan ke aplikasi Zip untuk memasukkan lagu. Jadi ternyata kita tidak bisa mengisi lagu dari laptop ke jam tangan. Dalam arti tidak memakai kabel, tapi harus menggunakan sambungan wireless atau Bluetooth. Mungkin kalau ada yang berbeda, nanti coba komen di bawah. Nah, ini
Menurut saya speakernya cukup bagus, cukup bulat, walaupun ya tidak sebulat speaker-speaker di smartphone yang 5 juta ke atas. Coba kita dengar. Oke, jangan terlalu banyak juga, takutnya diklaim sama Coldplay juga. Oke, kita next. Di sini kita bisa ngecek memperbesar suara seperti saya bilang tadi. Ini mengatur tingkat kebisingan, apakah speakernya akan kencang atau rendah. Dan jangan lupa ini ada memorinya ada 3 GB. Jadi kita bisa isi lagu di sini. Jadi mungkin sekitar 1000 lagu ya, bisa 1000-2000 lagu ya. Mungkin ya tergantung berapa mega MP3 yang ada dalam kalian itu per lagu. Dan juga bisa disambungkan, sudah pasti bisa disambungkan ke TWS. Jadi kenapa saya juga beli smartwatch ini, karena bisa disambungkan ke TWS saya. Nah, kemudian bisa kita lihat setelah itu. Oke, ini untuk kembali ke menu awal ya, kayak menu home lah. Nah, jika kita tekan 1 kali lagi, ini akan muncul juga fitur-fitur yang tadi kita sudah bahas. Pi, heart rate, SpO2, workout, activity, stress, activity goal, music, weather, alarm, events, widget, dan settings. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya contohnya di workout. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan olahraga yang bisa kita lihat, bisa kita gunakan. Cuman yang kebanyakan saya pakai itu adalah outdoor running sama walking. Mungkin bagi yang punya sepeda bisa coba outdoor cycling atau treadmill jika di gym, atau indoor cycling, pool swimming. Jadi ini bisa dipakai berenang karena ini udah ada waterproof ya. Nggak mungkin mereka kasih pilihan pool swimming atau water swimming kalau tidak ada IP-nya. Baru bisa pilih ya. Baik, tinggal geser ke kanan aja. Baru activities. Ini yang saya udah pakai. Misalnya kayak saya udah lari sebanyak 3,63 km. Tingkat stres. Nah, ini dia menghitung kadar stres. Cuman bagi saya secara teknikalnya mungkin kalian bisa coba lihat, karena mungkin dia lihat stres mungkin dari tingkat suhu badan mungkin ya. Kalau kita stres mungkin panas ya atau gimana. Kurang tahu juga. Dan lihat dia kalau tingkat stres ini menyala. Jadi fail. Jadi kalau kita ini coba lihat, kita measure again. Tidak bisa ya, harus di tangan ya. Kalau di tangan, coba kita coba. Wah, ternyata harus ditegakin atau gimana ya. Oh, nantilah. Kayaknya harus dipasang secara benar nih di tangan. Oke. Musik sudah udah jelasin tadi. Baru weather, dia cuaca, alarm. Nah, ini nanti akan dia bunyi dan juga akan bergetar, tergantung kita maunya gimana. Baru event ini saya nggak pernah pakai. Widgets, nah ini widgets ini sangat berguna. Misalnya contohnya kayak kita buat kompas, jadi kita harus calibrate dulu, jadi mungkin diputar-putar dulu sampai jam tangannya pusing. Nah, ini jadi ini bisa menjadi kompas yang mahal ya. Saya tahu di sini ini bagian utara, maaf ini tangan kiri ya, ini ya tunjuk ya, yang kira lagi ini tangan tengah, jari tengah. Oke, kita back. Baru barometric altimeter ya, ini bahasanya
seperti tingkat ketinggian kita dari atas permukaan laut, cocok untuk pendaki. Timer udah tahu timer buat apa kan, countdown juga buat menghitung ya. Biasanya saya pakai ini untuk lari, saya tetapin waktunya 30-60 menit. Baru Find Mobile seperti tadi, jika kalau HP kita nggak tahu taruh di mana, terus kesambung ke jam tangan ini, kita bisa pakai ini untuk mengetahui letaknya dengan bunyi. Tapi kembali lagi, saya pakai ini buat usil saja. Jadi kalau HP-nya saya taruh dekat teman, terus saya bunyiin Find Mobile-nya, dan mereka kaget. Jangan diikuti ya. Oke, settings. Nah ini, kalau di settings ada watch face. Watch face ini kita bisa pilih. Misalnya seperti ini. Nah ini bisa kita ganti-ganti juga di aplikasi Zap. Nanti kalian bisa cek lagi di aplikasi Zap-nya. Gampang kok penggunaannya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang aplikasi Zap, coba komen di bawah, nanti saya akan coba bantu. Baru di settings, network and connection, airplane mode. Ya ini senang ada di SmartPod, dia akan menghentikan semua koneksi, baik itu Bluetooth dan semacamnya. Ya pasti cuma Bluetooth lah. Mau apa lagi? Display and brightness. Nah ini yang tadi saya bilang, dia mengatur jumlah adjustment cahaya yang kita bisa pakai. Kalau screen on duration, kita mau 5 detik, 10 detik, sampai 15 detik. Bagi saya sih 5 detik itu sudah cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5 sudah mati. Karena itu kita akan menghemat baterai. Karena kan kita juga lihat jam itu nggak perlu sampai 30 detik kan. Baru always, nama aplikasi yang tadi kita cari-cari itu ialah always on display. Jadi ini apa ya? Dari always on display, ini kita bisa pilih mau yang follow the watch face atau mau yang digital watch atau analog. Ya kalau watch yang digital yang kayak tadi angka-angka, kalau analog yang berupa jarum. Enable status, ya saya biasanya pakai ini. Tapi nggak masalah sih kalau kita mau pakai yang smart juga. Mungkin lebih bagus ya kayaknya. Ini saya coba-coba dulu. Baru ini kalau ada notification dia akan nyala, tapi tergantung saja. Kalau saya sih matiin saja, karena percuma dia nyala kalau kita nggak bisa lihat. Baru user preference, sound dulu. Ini ada ringtone reminder, jika kalau kita bisa nelpon kalau nggak salah dari HP ini, tapi saya belum pernah coba. Agak lucu juga sih kalau bisa nelpon juga. Alert vibration dengan system vibration. Ya, you know lah, alert vibration ya buat getaran jika ada notifikasi dan semacamnya. User preference, ya press the lower button. Ini buat yang ini, yang lower button, yang ini. Jadi ini buat kita supaya cepet. Nah, saya sih memang buat pakai ini buat olahraga. Jadi bukan buat untuk cari heart rate dan lain-lain, atau lihat atau lain-lain. Workout saya yang saya aktifkan. Workout detection. Ini sih kalau kita pakai ini bisa lebih simpel lagi, cuman sekali lagi itu akan mengurangi durasi pemakaian kita, sehingga baterainya akan jadi lebih cepat habis. Baru apalagi ya? Yang tadi, di settings, user preference tadi, wearing, right, left. Nah itu udahlah, lewat aja. Kalau wearing direction, right button, left button, quick access app. Ini yang mana mau dihilangin aja kan. Baru offline voice control. Nah biasanya ini wake up. Apakah ini akan respond after you turn your wrist, respond in 5 seconds after the light on, dan respond during screen lightning. Ini akan jauh lebih menghabiskan baterai. View all voice command. Nah, jika kita mengaktifkan ini, misalnya kayak begini, open music, dia akan terbuka aplikasi musik. Ya, buat supaya keren-kerenan juga dan lebih simpel aja. Tapi ingat, baterai juga jadi concern kita di sini. Baru apalagi ya? Oh ya, tadi belum dilihatin. Jika kita tekan tombol yang di bawah, dia akan langsung kebuka ke workout.
Dan tadi bisa kita settings apa mau heart rate, apa mau musik, atau mau apa. Bisa kita setting di aplikasi setting. Dan ingat sekali lagi kita pakai aplikasi Save juga buat download Wattface-nya atau setting-setting tambahan yang mungkin hanya ada di aplikasi Save-nya. Itu aja sih dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan. Oh ya, jika kalian pernah memiliki smartwatch Amazfit Pace, karetnya bisa kita pakai juga di sini. Karena mereka memakai karet atau strap itu lebarnya 22 mm. Jadi bisa dipakai. Oh ya, ini sebagai informasi tambahan aja. Nggak tahu apakah ini berguna juga bagi kalian. Jadi gini, sekali lagi, saya menggunakan smartwatch ini untuk jogging, dan sambil jogging saya dengar lagu pakai TWS ya. Jadi tunggu, saya coba ambilkan dulu TWS nya, tunggu sebentar. Oke, buat TWS nya saya ada TWS dari Huawei dan TWS dari Hilo. Nah, bagi yang ingin mencoba, saya sarankan memakai TWS dari Hilo, yaitu Hilo W1 atau Hilo W1. Ini lebih kompatibel dengan smartwatch ini dibandingkan dengan Huawei FreeBuds 4i. Kalau ini saya akui suaranya dan koneksinya memang bagus, tapi untuk di smartphone ya. Tapi kalau dipakai ke smartwatch, ini koneksinya agak putus-putus, apalagi ketika kita lari menggunakan trackingnya dari smartwatch tersebut. Nah, akan lebih kompatibel dengan Hilo, di mana ketika saya memakai Hilo W1, dia tidak delay. Dia tidak delay dan tidak putus-putus. Jadi, sebagai pertimbangan saja jika ingin membeli smartwatch untuk lari, dan saya rasa ini worth it. Dan untuk beli TWS, dan jika belum ada TWS, saya sarankan membeli Hilo W1 atau mungkin Hilo GT GT 1XR atau GT5 juga bisa, karena dimana Hilo itu udah mendukung chip Qualcomm 3020 sampai 3040. Itu sangat mendukung jika kita menggunakan smartwatch atau smartphone yang mendukung aptX. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Terima kasih.